Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan ketika raksasa otomotif Jerman, Volkswagen, tiba-tiba berbalik mengubah pabrik mobilnya menjadi pabrik peralatan perang? Yuk kita kupas tuntas transformasi mengejutkan ini yang tak hanya memicu perdebatan sengit, tapi juga membawa kita ke dalam pusaran ekonomi dan sejarah yang penuh intrik. Di tengah kondisi ekonomi yang makin terpuruk, setelah ribuan karyawan terkena PHK dan pabrik-pabrik harus ditutup, VW mengumumkan langkah radikal yang seolah keluar dari naskah thriller sejarah. CEO perusahaan secara blak-blakan menyatakan bahwa kini mereka menyambut baik kesempatan untuk beralih ke produksi senjata dan peralatan militer. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ambisius militerisasi Uni Eropa yang menggelontorkan dana miliaran euro untuk memperkuat pertahanan, sekaligus menjadi jawaban atas penurunan tajam di sektor otomotif. Tak heran jika kebijakan militerisasi Uni Eropa yang terus menggencarkan agenda pertahanan sudah mengubah lanskap industri Jerman secara drastis. Rencana besar tersebut bahkan melibatkan dana mencapai 870 miliar dolar Amerika untuk mempersenjatai kembali Eropa. Bayangkan, dalam hitungan detik, dunia yang selama ini identik dengan mobil-mobil elegan, kini disulap menjadi ladang pertempuran dan mesin perang yang futuristik. Disinilah letak ironi yang memukau. Ekonomi perang yang berakar dari masa lalu kelam, kini muncul sebagai strategi penyelamatan di era globalisasi yang penuh ketidakpastian. Ironisnya, transformasi ini membawa Volkswagen kembali ke masa lalunya yang kontroversial. Di zaman Perang Dunia II, perusahaan ini tidak hanya dikenal sebagai pembuat mobil, tetapi juga sebagai produsen kendaraan militer, bom, dan bahkan senjata untuk rezim Nazi. Kini, sejarah seolah mengulang diri dalam versi modern yang tak terduga, seolah menyuguhkan twist yang membuat kita bertanya-tanya. Apakah masa lalu benar-benar telah terlupakan atau justru kembali menghantui dalam balutan inovasi ekonomi? Bayangkan saja, di tengah penurunan penjualan yang drastis dan ekonomi yang lumpuh, VW beralih dari merakit mobil-mobil mewah menjadi pabrik senjata. Mungkin di masa depan, kita akan melihat iklan bergaya retro bertuliskan Volkswagen Tank, mobil tempur untuk jalan raya dan medan perang, yang akan membuat kita tertawa getir sambil merenung. Apakah ini sebuah strategi bisnis cerdik atau jebakan sejarah yang harus diwaspadai? Perekonomian Jerman yang pernah menjadi mercusuar kekuatan global, kini berada di ambang krisis. Sejak ekonomi menyusut hampir 0,5% pada tahun 2023, penurunan yang terus berlanjut hingga proyeksi resesi mendalam hingga 2025, membuat banyak pihak mencari jalan keluar alternatif. Disinilah militerisasi muncul sebagai solusi darurat, sebuah langkah nekat untuk mengembalikan dinamika ekonomi melalui aliran dana besar dan investasi infrastruktur yang masif. Data terkini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor pertahanan seperti Rheinmetall kini mencatatkan tumpukan pesanan fantastis. Nilai pesanan per 31 Desember 2024 mencapai rekor 55 miliar euro, naik signifikan dari 38,3 miliar euro tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan di lini bisnis pertahanan pun mencengangkan, mencapai angka 50%. Transformasi ini memberikan gambaran bahwa militerisasi bukan hanya sekadar kebijakan, melainkan sebuah revolusi industri yang akan mengubah wajah ekonomi Jerman secara mendasar. Tidak hanya industri swasta, pemerintah Jerman pun ikut terlibat dalam skenario ini. Kanselir baru, Friedrich Merz, telah mengumumkan rencana ambisius untuk mengakhiri stagnasi ekonomi yang telah lama menghantui negeri ini. Melalui pinjaman tak terbatas dan pendirian dana investasi infrastruktur senilai 500 miliar euro, pemerintah bertekad untuk membangkitkan kembali perekonomian melalui proyek militer yang kontroversial ini. Walaupun bagi sebagian orang langkah ini terasa seperti menyalakan api di atas tumpukan bensin, setidaknya bagi pihak industri, ini merupakan peluang emas untuk mempertahankan pekerjaan dan menghidupkan kembali pabrik-pabrik yang hampir mati.
Jika kalian membayangkan kebangkitan Reich ketiga versi modern, jangan salah sangka. Di balik topeng militerisasi ini, tersimpan ambisi besar dan strategi bisnis yang sangat praktis. Pabrik-pabrik VW yang dulu identik dengan inovasi otomotif kini dipersiapkan untuk beralih fungsi. Dari merakit mobil ke memproduksi tank dan peralatan militer lainnya. Ironi dan sarkasme terasa kental ketika membayangkan masa depan di mana Volkswagen Tank menjadi ikon baru, menggantikan mobil sport yang pernah menjadi kebanggaan bangsa. Langkah berani ini memicu perdebatan panas di kalangan publik. Di satu sisi, ada yang melihatnya sebagai respons logis terhadap krisis ekonomi dan industri yang tengah terpuruk. Di sisi lain, ada yang mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan peringatan akan kembalinya praktik kontroversial masa lalu. Apakah kita rela melihat perusahaan raksasa seperti Volkswagen menukik ke dunia militer dengan risiko menghidupkan kembali bayang-bayang sejarah kelam yang seharusnya sudah terkubur? Dari perspektif bisnis, transisi ini memang terlihat masuk akal. Dengan penurunan permintaan di sektor otomotif, kapasitas produksi yang menganggur dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak industri pertahanan. Para eksekutif Volkswagen menyatakan bahwa semua opsi terbuka, termasuk mengkonversi pabrik-pabrik yang ada untuk memproduksi peralatan militer canggih. Keputusan ini, meski mengejutkan, merupakan strategi bertahan hidup di tengah persaingan global yang semakin ketat. Militerisasi bukan hanya soal senjata dan tank. Ini adalah strategi untuk mengembalikan dinamika ekonomi yang sempat terhenti. Aliran dana besar dari pemerintah dan investasi infrastruktur yang masif diyakini akan mengangkat perekonomian Jerman ke level baru. Diperkirakan, dengan implementasi penuh, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2% pada tahun 2026, 2 kali lipat dari prediksi awal. Transformasi ini pun tidak hanya dialami oleh VW, tetapi juga oleh produsen besar lain yang mulai mengalihkan fokus ke sektor pertahanan, menciptakan ekosistem industri baru yang penuh dengan inovasi sekaligus kontroversi. Di balik semua dinamika ini, tak dapat disangkal bahwa Uni Eropa tengah menggencarkan upaya militerisasinya. Tanpa keterlibatan langsung Amerika Serikat, Eropa memilih untuk menata ulang sistem pertahanannya sendiri. Langkah ini menjadi bukti bahwa benua ini ingin menegaskan kedaulatan strategisnya, meskipun harus mengambil risiko besar dengan mengorbankan nilai-nilai perdamaian yang selama ini dipromosikan. Di mata dunia, hal ini bisa diartikan sebagai pergeseran paradigma yang dramatis, di mana nilai-nilai kemanusiaan dan etika harus berhadapan langsung dengan kepentingan ekonomi dan politik. Transformasi Volkswagen ini pun seolah membuka lembaran baru dalam buku sejarah industri Jerman. Dulu, pabrik-pabrik otomotif di Jerman merupakan lambang kemajuan dan inovasi, namun kini mereka harus beradaptasi dengan realitas baru yang jauh lebih keras. Bayangkan saja, mesin-mesin yang pernah merakit mobil-mobil mewah kini harus disulap menjadi alat-alat perang modern. Suasana di dalam pabrik pun dipenuhi oleh campuran antara harapan, kecemasan, dan ironi yang mendalam. Sebuah gambaran jelas betapa dunia telah berubah drastis. Jika kita menilik sejarah, pabrik Volkswagen pernah menjadi saksi bisu dari ambisi militer yang mengubah wajah negara. Kini, di era globalisasi, langkah ini tampak seperti cermin retak yang memantulkan bayangan masa lalu dengan nuansa modern. Apakah ini hanya sebuah taktik untuk bertahan hidup di tengah badai ekonomi? Ataukah ada motif tersembunyi di balik transformasi yang tampak sangat strategis ini? Dalam konteks global, langkah ini juga berpotensi mengubah dinamika hubungan internasional. Uni Eropa, yang selama ini dikenal dengan nilai-nilai perdamaian dan demokrasi, kini harus menempuh jalan militerisasi dengan segala risikonya. Negara-negara tetangga dan kekuatan global mungkin akan menanggapi dengan sikap hati-hati, mengingat potensi timbulnya ketegangan baru di tengah persaingan geopolitik yang semakin kompleks. Langkah ini menjadi bukti bahwa dunia saat ini tidak lagi hitam putih, melainkan penuh nuansa abu-abu yang memaksa kita untuk berpikir ulang tentang masa depan bersama. Nah, gimana menurut kalian? Apakah langkah Volkswagen dan kebijakan militerisasi Uni Eropa merupakan inovasi cerdas yang mampu mengembalikan kejayaan ekonomi?
atau justru merupakan jalan buntu yang membawa dampak negatif jangka panjang? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.